Sesumbar soal 300 triliun, Mahfud MD harus tanggung jawab dan klarifikasi di DPR RI. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi itu dia ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 nih. 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 67 dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Ya, tentu data 300 triliun itu menurut saya juga bukan main-main ya, meskipun masih bersifat data intelijen mungkin dari Financial Intelligence Unit, dalam hal ini adalah PPATK. Kalau momentum ini memang momentum yang ditunggu-tunggu oleh publik penyelesaiannya. Ya, kita tidak ingin isu 300 triliun ini sekadar menjadi penghias isu di media massa. Kita ingin ada langkah-langkah yang jelas, terukur, dan juga ada hasilnya ya dari sisi pidana dan dari sisi administrasi penegakan disiplin PNS. Saya khawatir nih kita ini jadi membiarkan tindak pidana sebenarnya. Karena kalau kita kembali ke pasal 69 tadi, itu udah jelas sebenarnya, nggak ada keraguan. Itu tindak pidana pencucian uang. Di pasal 3-nya layering, terus kemudian placement, ya itu kemudian placement itu ini loh, jadi beli rumah, nanti rumahnya katanya itu jadi milik mertua saya, itu modus semuanya gitu. Sesumbar telah mengatakan ada pergerakan uang 300 triliun mencurigakan di Kementerian Keuangan. Bapak Mahfud MD ini pada akhirnya harus memberikan klarifikasi kepada DPR dalam waktu dekat. Ya, habis dia ngomong begitu, dia pergi ke Australia. Katanya sih lagi ada tugas negara. Tapi ketemunya Denny Indrayana yang merupakan pendukung Prabowo saat itu dan sekarang jadi pendukung Anies Baswedan. Lalu ketemu bule-bule di Australia, nggak tahu lagi ngurus apaan. Lalu tugas negaranya sudah selesai, dia kembali ke Indonesia dan berisik di Twitter mengenai pemanggilan yang akan dihadapi di DPR RI. Oke, kita tahu sama-sama bahwa Mahfud MD ini adalah Menteri Polhukam yang dipilih oleh Presiden Jokowi karena saat itu menggantikan Bapak Wiranto yang harus pensiun karena sudah waktunya dan juga sedang mengalami penusukan oleh teroris. Maka Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Mahfud MD untuk menjabat sebagai menteri yang mengkoordinasi urusan politik hukum dan juga HAM. Menteri koordinator ini sepertinya tidak ada kaitan langsung dengan Kementerian Keuangan yang seharusnya ada di bawah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan toh. Tapi nggak tahu kenapa Bapak Mahfud MD ini berisik soal Kementerian Keuangan dan transaksi mencurigakan yang katanya dia dapat laporannya dengan nilai fantastis sebesar 300 triliun. Entah ombak apa yang sedang diselancari oleh Pak Mahfud MD terhadap hal ini. Seharusnya dia fokus kepada kasus Mario Dandi saja yang banyak orang-orang ingin damai dan menutup-nutupi keluarganya Rafael. Tapi yang namanya uang siapa sih yang nggak mau lihat ke sana ya. Paling benar juga seharusnya Pak Mahfud MD ini keluar-keluar keras tentang kasus Formula E yang nggak diusut sama KPK. Karena orang yang terlibat itu sedang masuk bursa cawapres dan capres. Jadi lucunya Mahfud MD ini malah sibuk ngurusin transaksi yang sampai sekarang juga belum diklarifikasi sama sekali oleh dirinya mengenai 300 triliun yang berputar-putar di Kementerian Keuangan. Nggak ada bedanya sama apa yang Prabowo sempat bacotkan dulu di pemilu kampanye. Katanya Prabowo pernah ngomong nih ya, lebih ngeri lagi bahwa ada potensi kebocoran 1000 triliun di pemerintahan dan ke luar negeri, ke asing dan asing. Bagi saya sih yang namanya potensi semuanya pasti bisa ngomongin lah. Namanya juga potensi. Contohnya potensi saya kurus mungkin bisa. Namanya juga potensi. Saya juga bisa ngomong tuh bahwa ada potensi ribuan triliun dimainkan oleh para pejabat dan anak-anak pejabat untuk membeli barang-barang branded dan mobil-mobil mahal untuk dugaan pencucian uang bapaknya atau mamanya. Ya tapi kan itu cuma potensi yang nggak bisa diklarifikasi kecuali ada buktinya. Kalau hanya dapat laporan-laporan lalu nggak divalidasi dengan bukti dan data yang kuat, maka itu hanyalah bacot atau berisik. Jadi sekelas menteri koordinator kok begitu ya kalau ngomong. Tapi jangan lupa tuh pada tahun 2014 kemarin Pak Mahfud MD ini pernah jadi juru kampanye dan pendukungnya Prabowo loh. Akhirnya terbuka juga kan siapa sih orang ini sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah, saya cuma beropini aja toh, nggak fitnah apapun kan. Mengenai Bapak Mahfud MD sudah dapat jabatan menteri koordinator, seharusnya dia bisa lebih bijak lagi tuh.
Dalam kata-kata, bukan cuma lempar isu ke hadapan publik, akhirnya publik jadi rame. Pada akhirnya dia harus dipanggil DPR RI kan untuk menjelaskan dan buang-buang waktu lagi. Nah, untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diselidiki terlebih dahulu sebelum dilempar ke hadapan publik. Sekarang jadinya para pendukung Anies Baswedan itu dapat bola panas dan peluru untuk menembak Sri Mulyani agar dia mundur, dan satu lagi, musuhnya Anies Baswedan ditumbangkan. Karena cara pendukung Anies Baswedan untuk memenangkan Anies ini adalah caranya menghancurkan orang-orang baik dengan fitnah dan penggiringan opini yang dilempar dari statement-statement pejabat penting di Indonesia. Ya, semoga dalam hal ini kita bisa belajar supaya kalau ngomong itu pakai data, bukan pakai laporan dari pembisik-pembisik nggak jelas. Ya, cocoklah nanti 2024 Pak Mahfud MD jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan dan harus dikalahkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan wakilnya. Saya nggak terlalu suka dengan statement yang dimunculkan oleh Mahfud MD tanpa adanya validasi data yang akurat. Atau jangan-jangan dia sudah mencium bau-bau reshuffle jajaran kementerian dan dia siap dipindahkan tuh. Ya, semoga saja dengan hari ini kita belajar tidak menjadi orang yang sembarangan berpotensi untuk dipelintir dan di backspin oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Toh, saya katakan Mahfud MD cocok berpasangan dengan Anies Baswedan karena mereka sering melemparkan isu terlebih dahulu sebelum ada klarifikasinya. Jadi lihat aja tuh, Anies juga kan sembarangan ngomong kalau ada menteri koordinator yang ingin menjegal dirinya. Ya sama aja kayak Mahfud MD mengatakan ada 300 triliun yang mencurigakan berputar-putar di Kementerian Keuangan tapi nggak bisa memberikan klarifikasi data yang jelas. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD itu mengaku siap memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI terkait transaksi janggal 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud menyatakan kalau dirinya nggak main-main dengan laporan tersebut. Laporan soal tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini, kata Mahfud, akan ia buka seluas-luasnya di DPR. Jadi menurutnya masalah ini lebih fair kalau dibuka di DPR. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini, kata Mahfud MD dalam akun Twitternya. Mahfud menegaskan dirinya dan PPATK tidak mengubah pernyataan yang sudah disampaikan sejak awal, di mana sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU. Ia pun mengaku siap buka-bukaan di forum DPR dengan bukti autentik terkait laporannya tersebut, dan Mahfud juga menegaskan dirinya siap diundang oleh DPR pada Senin pekan depan. Sebelumnya memang Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Mahfud MD dan juga PPATK terkait laporan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam diskusi dialektika demokrasi di Media Center DPR DPD MPR Senayan Jakarta pada Kamis. Ini dikatakan anggota Komisi 3 DPR Didik Mukrianto. Sebelumnya, dugaan TPPU senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan tersebut diungkapkan oleh Mahfud MD. Tapi Didik mengatakan yang harus dipahami dalam TPPU ialah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri. Dan dijelaskan Didik, TPPU harus ada predikat tindak pidana asalnya. Menurutnya, TPPU itu bukan hanya soal korupsi, pencucian uang, dari narkoba, dari kejahatan ekonomi yang lain, kemudian kejahatan keuangan yang lainnya. Ya, sesumbar telah mengatakan ada pergerakan uang 300 triliun mencurigakan di Kementerian Keuangan. Bapak Mahfud MD ini pada akhirnya harus memberikan klarifikasi kepada DPR dalam waktu dekat.